Baik anak-anak, kita ketemu kembali dengan pokok bahasan transformator atau trafo. Mari kita sama-sama simak pembelajaran ini. Oke, transformator atau banyak orang menyebutnya dengan trafo. Mengapa Ibu pasang gambar ini? Karena kefungsiannya banyak pada alat-alat tersebut, selain pada alat-alat di rumah kita. Trafo digunakan untuk apakah? Mungkin anak-anak bertanya-tanya dalam hati, untuk apakah trafo itu, Bu? Gitu. Ada bermacam-macam trafo. Anak-anak mungkin menemukan di rumah, kalau ada alat elektronika yang rusak, oh ini apa ya dalamnya? Kok seperti ini gulungan-gulungan. Dah. Inilah yang disebut dengan trafo. Ada bermacam-macam tipe di sini. Nah, fungsi dari trafo itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Ingat ya, tegangan listrik AC yang dapat dinaikkan ataupun diturunkan. Itu salah satu fungsi dari trafo. Trafo atau transformator itu bentuknya seperti ini tadi lilitan kumparannya. Ya, anak-anak perhatikan di sini lilitan kumparannya kok tidak sama ya Bu gitu. Kalau kemarin anak-anak melilitkan hanya satu saja pada saat praktek elektromagnet. Ini sekarang ada dua trafo. Jadi ini ada inti magnet atau disebut dengan inti besi lunak. Nah, kemudian di sini dililitkan sebuah kumparan. Dibuat kumparan tersebut. Nanti akan ada bedanya. Bu, kalau begitu lilitan sebelah kiri sama kanan tidak boleh sama. Tidak boleh sama. Kalau sama nanti tidak bisa mengalirkan arus gitu ya. Jadi pasti dibuat tidak sama berdasarkan kefungsiannya. Nah, ini lilitan primer karena ini ada P ya, ini ada lilitan primer. Kemudian ini S lilitan sekunder. Nah, ini inti besi lunaknya. Oke. Sekarang pada dasarnya, nah ini trafo terdiri dari lilitan sekunder dan lilitan primer yang dihubungkan dengan inti besi lunak. Jadi anak-anak tahu inti besi lunak dililiti oleh kumparan primer dan sekunder. Itulah yang disebut dengan trafo. Berdasarkan penggunaannya, trafo dibagi menjadi dua. Yang pertama trafo step up. Step up digunakan untuk menaikkan tegangan. Mengapa dinaikkan? Karena lilitan primernya lebih sedikit inputnya. Anak-anak ingat, dinaikkan itu ditambah. Mengapa ditambah? Karena di sini lebih sedikit. Primernya ciri-cirinya seperti ini. Trafo step up itu jika lilitan primernya lebih sedikit. Lilitan sekundernya lebih banyak. Masing-masing memang mempunyai kefungsian ya. Cirinya trafo step up apa Bu? Ya satu tadi, tegangan primernya pasti lebih kecil dari tegangan sekunder. Kemudian yang kedua, lilitan primernya lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Nah, ini lilitan itu disimbolkan dengan N. Kemudian kuat arus primer lebih besar dari kuat arus sekunder. Ya, jadi untuk trafo step up, primernya lilitannya sedikit. Kalau lilitannya sedikit, kemudian tegangannya juga kecil. Tetapi kuat arusnya besar berbanding terbalik. Berarti nanti bagaimana dengan trafo step down, Bu? Nah, ini trafo step down berarti kumparan primernya lebih banyak. Cirinya, trafo step down. Satu, tegangan primernya lebih besar. Seperti tadi, kalau step up, tegangannya lebih kecil. Lilitan primernya lebih banyak dari lilitan sekunder. Nah, sekarang kebalikannya. Arus primer lebih kecil, nih mohon maaf ya. Arus primer lebih kecil daripada arus sekunder. Nah,
ini anak-anak harus tahu. Sekarang ini skema trafonya. Nah, ini untuk trafo step up, biar paham ada perbandingannya step up. Dinaikkan, berarti inputnya di sini anak-anak lihat, masukannya lebih kecil, di sini lebih rapat outputnya. Step up, makanya harus dinaikkan. Kalau di sini step down harus diturunkan karena di sini lihat. Nah, oke. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba. Anak-anak bisa perhatikan di sini. Lilitannya lebih banyak yang mana? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan? Karena lilitannya lebih banyak yang sebelah kiri, berarti ini termasuk trafo step down. Primernya lebih besar, maka harus diturunkan. Ya. Tetapi tadi berdasarkan kefungsiannya. Nah, ini anak-anak lihat arah arusnya. Oke, semoga dari animasi ini anak-anak bisa memahami lebih jelas bagaimana tentang trafo tersebut. Pada trafo ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer akan dipindahkan sepenuhnya ke dalam kumparan sekunder. Ya, trafo ideal. Jadi berapa yang masuk akan dipindahkan semua atau akan dikeluarkan semua. Energi itu simbolnya W. Berarti energi pada primer sama dengan energi pada sekunder. Nah, ingat W punya energi biar fit. VIT. VP, IP, T. Sini VS, IS, T. Karena waktunya sama, maka bisa ditiadakan. Sehingga energi pada kumparan primer menjadi VP kali IP sama dengan VS kali IS. Nah, perbandingannya VP dibanding VS sama dengan IS dibanding IP. Oke, ini perbandingannya jangan sampai salah. Maka dapat dituliskan seperti ini. Rumus untuk trafo ideal. VP per VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Atau biasanya kalau ibu biar anak-anak gampang mengingatnya pakai koding pipis sisip. PP IS SSIP, pipis sisip. Bu, kalau saya mau sisip dulu yang di atas boleh. Tapi kalau dibalik semua di atas. Sisip pipis. Tuh ya. Ini untuk coding biar mudah diingat saja. Ini jika trafo itu ideal, rumus trafo ideal. Ini keterangannya ya. Untuk WP energi primer, satuannya joule. VP tegangan primer, satuannya volt. IP kuat arus primer, satuannya ampere. T waktu sekon. Pokoknya ingat untuk trafo ideal, rumusnya energi primer sama dengan energi sekunder atau pipis sisip. Pada kenyataannya, trafo itu tidak ideal. Karena apa? Biasanya sebagian energi listrik akan berubah menjadi kalor. Sebagian energi listrik akan berubah menjadi kalor. Maka ada yang namanya efisiensi trafo. Berarti efisiensi itu apa? Kita harus menggunakan seefisien mungkin. Berarti berapa pengeluarannya dibagi berapa yang masuk kali 100%. P itu daya. P itu daya. Anak-anak ingat, masih ingat. PAVI. P sama dengan V kali I. Ya. Nah, PAVI berarti VS kali IS karena output yang keluaran. Sini VP kali IP kali 100%. Ini rumus untuk efisiensi. Ingat ya, nggak boleh kebalik. Jadi outputnya dulu, anak-anak
dikasih uang 100.000, digunakan seefisien mungkin. Berarti berapa pengeluarannya, dibagi berapa masukannya kali 100%. Itu efisiennya. Ya, logikanya seperti itu. B output maksudnya ini daya listrik pada kumparan sekunder, P input daya listrik pada kumparan primernya. Nah, sesudah itu silahkan dikerjakan ini sesuai rumus trafo tadi. Ya, NP per NS sama dengan VP per VS sama dengan IS per IP. Yang ditanya berapa tegangan primer dan arus sekundernya. Tulis seperti biasanya diketahuinya, ditanya dan jawabnya bagaimana. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai trafo, pembahasan trafo. Sukses selalu dan sampai jumpa.